Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Peserta Al-Bayan level 3, alhamdulillah kita sudah memasuki pekan baru ke-6 untuk membahas tentang na'at dan ataf dalam tadabbur tematik. Na'at dan ataf ini sudah pernah kita bahas di level-level sebelumnya. Ya, tapi di level ini kita membahasnya langsung dengan memberikan pendekatan makna dalam tadabbur. Ya, jadi sangat penting sekali untuk Bapak Ibu sekalian perbanyak ya mengulang-ulang materinya, mengulang-ulang latihan soalnya, mengulang-ulang juga latihan dari kosakatanya untuk memperkuat dari pemahaman. Ya, jadi tujuan pekan ini kita ingin mengenali fungsi na'at ya ataupun sifat dan juga memahami peran atof yaitu huruf penyambung ya. Nah, sinilah kita langsung masuk ke na'at yang mana artinya adalah berfungsi sebagai sifat ya. Jadi na'at ini menjelaskan menjelaskan sifat dari kata benda sebelumnya. Oke. Jadi misalnya ada kata benda rumah misalnya. Diberikanlah sifat dari rumah ini, rumah yang indah, misalnya rumah yang tinggi, rumah yang bersih. Nah, sifat itulah yang dinamakan dengan na'at. Seperti di dalam ayat Al-Quran, ya, fasbir sabran jamila, ya, maka bersabarlah kamu dengan apa? Dengan sabar yang baik. Nah, jadi di sini diberikan diberikan identifikasi dan dideskripsikan bagaimana cara sabarnya itu dengan sabar yang baik. Ya, jadi sabra itu adalah man'ut yang disifati. Yang disifati apa? Kesabaran. Sifatnya apa? Yaitu jamilah, yang baik. Oke, jadi strukturnya kata benda pertama ya itu adalah man'ut yang disifati dan kata benda setelahnya adalah na'at ataupun sifatnya. Ya, kaidah pentingnya seperti yang sudah pernah kita bahas juga ya di level sebelumnya tentang na'at, bahwasanya dia mengikuti man'ut dalam pertama jenis, jenisnya dia misalnya tunggal, jamak ataupun dua dia mengikuti. Juga dia mengikuti dengan muzakkar dan muannasnya. Dan juga dia mengikuti i'rab atau harokat akhir dari kata benda sebelumnya. Ya. Nah, di surat Yusuf ada juga menyatakan sabrun jamil. Ya, fa sabrun jamil. Nah, ini sabrun dan jamilun. Bisa kita lihat ya. Kalau di contoh sebelum tadi sabrun jamilah, sabronnya fathah, maka jamilanya jamil juga harus mengikuti man'utnya. Jadi dia harus fathah juga. Jadi bukan sabron jamilun enggak, tapi sabron jamila. Dia harus mengikuti semuanya, harus mengikuti man'utnya, semuanya harus diikuti ya. Fasabr, sabr dia bentuknya mufrad ataupun tunggal ya, tunggal, dan bentuk harokatnya dhammah. Maka jamil juga mengikuti mufrad, juga muzakkar dan juga dhammah seperti itu. Dan di surat Al-Qariyah, narun hamiyah, yang artinya api yang sangat panas. Narun, nar artinya api. Hamiyah, hamiyah artinya adalah panas. Maka man'utnya yang pertama, ya, kata benda pertama yang disifati adalah api. Apa yang disifati? Apa sifat api tersebut adalah panas. Ya, maka hamiyah mengikuti juga. Karena nar ini muannats secara lafaz ya. Nar ini dia muannats, maka hamiyah juga mengikuti muannats dengan kita berikan ta marbutah. Ya, dia juga narun hamiyatun ya. Juga dhammah. Begitu. Lalu kita masuk ke fungsi na'at. Fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan tambahan. Ya, memberikan penjelasan tambahan, menguatkan sifat yang ada, dan juga menyaring makna dari umum menjadi khusus. Inilah fungsi dari na'at. Dan ini sedikit penjelasan ya, dari fungsi pertama itu memberikan penjelasan. Ya, na'at ini dia memperjelas kata bendanya. Oke, jadi dia memberikan penjelasan dan deskripsi dari kata benda ataupun man'utnya. Sabar masih umum ya, sabar masih umum.
banyak jenis sabar. Tapi dia jelaskan dengan apa? Jamil. Maka sabar yang indah, penuh ridho dan juga tanpa keluh kesah. Nah, ini ya fungsi pertamanya untuk memberikan penjelasan tambahan. Fungsi kedua adalah untuk menguatkan sifat yang ada ataupun taukid, ya. Jadi kadang kata benda itu dia maknanya sudah jelas, sudah bisa kita pahami. Tapi ketika diberikan na'at, dia memberikan penegasan seperti narun hamiyah, nar. Kita sudah tahu api itu membakar, panas. Tapi dia berikan lagi hamiyah sifat lagi, yaitu yang sangat panas, menegaskan betapa pedihnya api neraka. Nah, ini dia fungsi kedua itu memberikan taukid. Fungsi ketiga dia menyaring makna, ya menyaring makna dari umum menjadi khusus. Jadi sebagai filter, oke? Jadi sebagai filter. Naat ini dia membatasi maknanya agar tidak terlalu umum. Contoh ya di ayat Al-Ahzab, ya di surah Al-Ahzab ayat 31. Wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Nah, manutnya apa? Manutnya adalah kata benda pertama, rizqa. Nah, ini rezeki. Artinya rezeki bisa apa aja. Bisa sedikit kah, bisa banyak, bisa halal, bisa haram. Tapi ya rezeki ini masih umum. Lalu dia khususkan dengan memberikan sifat, yaitu karimah, rezeki yang mulia, penuh kemuliaan, halal. Nah, ini diberikan untuk menyaring makna. Ya, seperti itu. Lalu materi kita kedua adalah atof, yang mana adalah ataf ini adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan dua unsur setara dalam kalimat. Ya, yang dihubungkan bisa kata, bisa frasa. Frasa itu gabungan dari kata atau bahkan kalimat. Ya. Contoh di surah Al-Furqan, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Nah, atofnya di sini huruf wa menunjukkan dua fungsi. Ya, dua fungsi Nabi Muhammad SAW diutus adalah membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, ini kedua ini tidak bisa dipisahkan, maka diberikan huruf wa, artinya dan. Nah, atof juga sudah pernah kita bahas di level-level sebelumnya. Jadi ini kita lebih masuk lagi lebih mendalam ya. Huruf atof itu banyak, tapi yang utamanya ini wa artinya dan, au artinya atau, summa artinya kemudian, dan fa. Oke, jadi huruf wa ini artinya dan memberikan fungsi di mana dia menggabungkan dua hal yang setara tanpa menunjukkan urutan waktu. Keduanya dianggap sama penting. Ya, contoh, "Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat." Ya, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Nah, beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga. Maka iman dan amal soleh harus bersamaan, tidak bisa dipisahkan. Disinilah fungsi dari wa ini ya, memberikan bahwasanya dia keduanya harus bersamaan. Oke. Dan yang kedua adalah huruf au ataupun artinya atau. Nah, ini fungsinya menunjukkan atau memberikan alternatif. Ya. Jadi bisa lihat di sini ya, di ayat ini, faman kana minkum maridhan aw bihi adza, jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bertahallul, ya, maka wajib ataupun dia bercukur, maka wajib atasnya berfidyah, membayar fidyah. Fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Nah, maka wajib atasnya berfidyah, yaitu apa saja, berpuasa, min siyamin au, atau bersedekah, au nusuk, atau berkorban. Jadi ini semuanya memberikan pilihan kondisi yang sama-sama membolehkan dari keringanan, ya, memberikan pilihan ataupun alternatif ya, huruf au ini. Lalu ada summa yang artinya kemudian, ya, dia menggabungkan dua hal tapi ada urutan, ya, dia memberikan urutan dan juga ada jeda waktu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Ya, jadi ada urutannya. Iman dulu, baru istiqomah. Nah, jadi ada urutannya ya. Nah, ini tsumma ini memberikan urutan. Lalu huruf yang kita bahas terakhir adalah huruf fa, yang mana dia menghubungkan dua hal, ya, menghubungkan dua hal dengan urutan cepat. Oke, jadi dia sering memberikan makna konsekuensi langsung. Ya, jadi ada X, fa, itu hasilnya. Contoh, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Maka kemudian apabila kamu membulatkan tekad, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Langsung tanpa jeda ya. Ketika membulatkan tekad langsung tawakal. Nah, inilah fungsi dari huruf fa. Jadi ini sedikit ringkasannya ya tentang huruf wa, au, tsumma ataupun fa. Oke, ini kita berikan latihan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung latihan bersama pengajarnya. Ada beberapa ayat di sini ya. Nanti bisa identifikasi mana man'ut, mana na'atnya. Dan juga ini latihan tentang huruf athof. Apa saja huruf athof yang dipakai dan berikan fungsinya. Fungsinya sudah kita berikan di bawah sini ya. Nah, itu saja yang ingin kami sampaikan. Dan rangkuman pekan ini tentang na'at, memberi detail sifat, athof dia menyatukan ataupun mengurutkan, dan ini semua untuk membangun pesan yang menyentuh hati sekaligus dapat kita pahami di pikiran kita. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan materi dari pekan 6 level 3. Semoga bermanfaat dan yang paling terpenting untuk terus ya pelatihan dari kosakatanya, kosakata level 3 dari pekan pertama sampai sekarang terus dilatih untuk mempersiapkan dari latihan akhir ya. Dan perbanyak terus tilawah Al-Qur'annya ya untuk lebih familiar lagi kita dengan ayat-ayat Allah. Itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.